Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pujian Suhaimi, dengan NIM 12480300161. Di sini saya akan membuat review video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Nah, saya tuh memilih satu fenomena atau kasus gitu ya untuk dianalisis menggunakan eh, teori-teori yang sudah ada di postmodern ini. Nah, sebelum lanjut ke kasus, eh, mungkin ada pemantik dulu, eh, seperti apa itu postmodernisme. Nah, apa itu postmodernisme? Postmodernisme itu adalah di dalam sosiologi ini cara pandang gitu ya yang terbentuk atau mengkritik gitu modernisme. Nah, jika modernisme percaya pada rasionalitas, kemajuan dan kebenaran universal gitu, maka si postmodernisme ini tuh justru malah meragukan hal tersebut. Nah, ia tuh melihat realitas sebagai sesuatu yang terfragmentasi gitu, relatif dan dikonstruksi melalui bahasa, media, serta kekuasaan. Nah, eh, secara sederhananya mungkin postmodernisme itu adalah cara berpikir yang menolak kebenaran tunggal dan melihat dunia sebagai kumpulan banyak perspektif seperti itu. Nah, lalu dalam sosiologi ini postmodernisme itu digunakan untuk memahami perubahan masyarakat kontemporer seperti identitas yang tidak stabil, dominasi media dan teknologi, lalu budaya konsumsi. Nah, lalu adapun dalam ranah epistemologi, postmodernisme ini menolak bahwa pengetahuan itu objektif dan netral gitu. Nah, selaras dengan pemikiran Michel Foucault, menegaskan gitu bahwa pengetahuan itu selalu terkait atau apa ya, berkesinambungan dengan kekuasaan atau kayak gitu, power atau knowledge gitu ya. Artinya tuh kebenaran itu dibentuk oleh siapa yang berkuasa, lalu realitas adalah hasil konstruksi sosial. Nah, adapun peralihannya kepada lebih realitas sosial gitu, peralihan dari epistemologi melalui empiris seperti itu. Dalam praktik empiris gitu ya, postmodernisme ini melihat gitu fenomena nyata seperti media sosial membentuk opini publik, lalu identitas online gitu berbeda dengan identitas nyata. Contohnya fenomena viral itu lebih dipercaya daripada fakta. Nah, lalu postmodernisme dalam sosiologi itu bukan sekedar teori, tetapi cara membaca dunia saat ini. Nah, dari sisi epistemologi ia tuh menggugat gitu kebenaran objektif. Dari sisi empirisnya ia menjelaskan bahwa fenomena nyata seperti media, identitas digital, dan krisis kebenaran. Nah, lalu dengan demikian gitu ya, postmodernisme ini membantu kita memahami bahwa realitas sosial itu sesuatu yang tetap, melainkan hasil realitas sosial itu bukan sesuatu yang tetap, melainkan hasil konstruksi yang terus berubah gitu, sesuai konteks, kekuasaan, dan media yang membentuknya. Nah, itu mungkin pemantik dari saya. Lalu lanjut kepada kasus ya, satu kasus yang memang diambil oleh saya dan dianalisis dengan teori-teori postmodernisme ini, yaitu dengan fenomena atau berita gitu, fenomena tagar kabur aja dulu. Nah, fenomena ini tuh muncul sebagai ekspresi kultural gitu ya, generasi muda Indonesia yang merasa tertekan oleh kondisi sosial gitu, kondisi sosial, ekonomi, politik di dalam negeri ini. Nah, fenomena tagar kabur aja dulu ini tuh dimulai muncul pada tahun 2024 dan mengalami peningkatan signifikan gitu, serta viralitas pada akhir 2024 hingga awal 2025. Nah, tagar ini tuh tidak selalu gitu ya dimaknai secara literal gitu ya, literal. Nah, sebagai ajakan untuk benar-benar kabur gitu ya, melainkan lebih sebagai simbol apa ya, simbol kelelahan kolektif gitu. Nah, kekecewaan terhadap sistem dan keinginan untuk mencari alternatif kehidupan.
Nah, lalu dalam konteks posmo ini, fenomena ini menarik gitu ya, karena menunjukkan gitu bagaimana realitas sosial tidak lagi disampaikan melalui narasi besar atau narasi besar atau grand naratif gitu, tetapi melalui fragmen-fragmen kecil yang viral di ruang digital. Nah, lalu saya menggunakan analisisnya pemikiran dari Jean Baudrillard. Jadi tagar ini tuh dapat dipahami sebagai bentuk simulasi dan hiperrealitas gitu dalam dunia media sosial. Kabur tidak selalu berarti perpindahan fisik, tetapi juga menjadi simbol yang direproduksi terus-menerus hingga kehilangan makna gitu ya. Kehilangan makna awalnya. Nah, orang-orang itu mengunggah konten tentang bekerja di luar, ya di luar negeri gitu ya, tidak di dalam negeri, kehidupan yang tampak lebih ideal gitu ya, atau bahkan sekedar lelucon tentang kabur dari realitas gitu. Nah, pada titik ini gitu ya, batas antara realitas dan representasi menjadi kabur gitu. Kehidupan di luar negeri yang ditampilkan seringkali bukan realitas utuh, nah melainkan simulasi yang memang saya rasa telah dipoles gitu. Akibatnya gitu yang dikonsumsi publik itu bukan kenyataan gitu pada akhirnya, tetapi cerita tentang kenyataan. Nah, namun demikian gitu ya, menurut saya fenomena ini tuh tidak bisa dilihat secara romantis semata sebagai bentuk kesadaran kritis. Mungkin dalam analisis saya itu terdapat ya paradoks yang justru memang menguatkan logika posmo itu sendiri gitu. Kenapa di satu sisi tagar ini tampak sebagai bentuk resistensi terhadap sistem gitu ya, tetapi di sisi lain ya juga dengan cepat gitu dikomodifikasi oleh algoritma media sosial. Konten kabur menjadi viral itu menghasilkan engagement gitu atau daya tarik, bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi digital. Nah, dengan kata lain, kritik terhadap sistem justru seringkali gitu ya terserap kembali ke dalam sistem itu sendiri gitu ya. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat posmo ini bahkan bentuk perlawanan pun sulit lepas dari logika pasar dan media gitu. Nah, mungkin refleksi kritis dari fenomena ini mengarah kepada pertanyaan mendasar gitu. Apakah kayak kabur aja dulu merupakan bentuk kesadaran kritis yang autentik, atau justru sekadar pelarian simbolik yang tidak menyentuh akar masalah gitu. Nah, jika hanya berhenti pada level wacana digital mungkin ya, maka tagar ini berisiko menjadi katarsis semu gitu, memberikan rasa lega tanpa menghasilkan perubahan struktural. Namun jika dibaca lebih dalam gitu ya, fenomena ini bisa menjadi indikator penting adanya krisis kepercayaan terhadap institusi sosial di Indonesia gitu. Nah, dengan kata lain, menurut saya terakhir mungkin penutup, hashtag kabur aja dulu ini tidak sekedar tren media sosial gitu, melainkan representasi dari kondisi postmodern yang kompleks gitu, realitas yang tersimulasi, identitas yang cair, dan tentunya kepercayaan terhadap narasi besar gitu. Nah, tantangan ke depan mungkin bukan hanya memahami fenomena ini gitu ya, tapi juga mengubahnya menjadi refleksi kritis gitu yang mampu mendorong transformasi sosial yang lebih substansif gitu ya, bukan hanya sekedar viralitas sosial. Mungkin dari saya sendiri cukup. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.